Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Izzat Anab. Saya dari IT 303. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah sistem digital, mereview 3 jurnal ya. Ya, di sini yang pertama adalah jurnal yang judul register. Jadi register itu merupakan sebagian memori dari mikroprosesor yang dapat diakses dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dalam melakukan pekerjaannya, mikroprosesor selalu menggunakan register-register sebagai perantaranya. Nah, jadi register dapat diibaratkan sebagai kaki dan tangannya mikroprosesor. Register dapat diartikan sebagai kumpulan elemen-elemen memori yang bekerja bersama sebagai satu unit. Register dapat dibentuk dalam rangkaian logika sekuensial yang dibentuk dari flip-flop yang disusun sedemikian rupa untuk penyimpanan sementara data bit. Nah, register fungsi sebagai internal memory yang membantu arithmetic logic unit atau disebut juga dengan ALU, yang membantu dalam proses data di central processing unit yang disebut dengan CPU, serta mempunyai kemampuan menulis, membaca. Oleh karenanya register disebut memori pengingat atau storage. Nah, di sini juga ada jenis-jenis register nih. Jadi register itu dibagi menjadi 5 bagian dengan tugas yang beda-beda. Yang pertama itu ada segmen register. Nah, jadi register ini itu terdiri atas CS, DS, ES, dan SS yang masing-masingnya merupakan register 16 bit. Yang kedua ada pointer dan indeks register. Nah, register ini itu adalah register SP, BP, SI, dan DI yang masing-masing terdiri atas 16 bit. Nah, untuk yang ketiga itu ada index point register. Nah, register IP berpasangan dengan register CS menunjukkan alamat di memori tempat dari instruksi perintah selanjutnya yang akan dieksekusi. Register IP juga merupakan register 16 bit. Yang keempat itu ada register purpose register. Register yang termasuk dalam kelompok ini adalah register AX, BX, CX, dan DX yang masing-masing terdiri dari 16 bit. Untuk selanjutnya ada flag register. Nah, register ini menunjukkan kondisi dari suatu keadaan, iya atau tidak. Karena setiap keadaan dapat digunakan 1 bit saja, maka sesuai dengan jumlah bitnya, flag register ini mampu mencatat sampai 16 keadaan. Gitu. Nah, masuk ke shift register. Jadi shift register atau register geser itu adalah suatu susunan pendaftaran informasi yang ada pada rangkaian elektronika di mana informasi dapat digeserkan. Dalam register geser ada beberapa flip-flop yang saling dikoneksikan sehingga informasi yang sudah terdaftar dapat digeserkan di satu flip-flop ke flip-flop lain yang bergerak ke kiri atau ke kanan. Dan perintah denyut clock yang fungsinya sangat penting bagi operasi perhitungan matematika dan logika dalam sebuah mikroprosesor. Dan di sini juga ada jenis-jenis dari shift register. Pertama itu ada serial input, serial output atau disebut juga dengan SISO. Register SISO itu register geser dengan masukan berupa data seri dan dikeluarkan dengan secara seri. Yang kedua itu ada serial input, parallel output. Nah, disebut juga dengan register SIPO. Register geser dengan masukkan data seri dan dikeluarkan secara paralel. Nah, contohnya nih. Yang ketiga itu ada parallel in serial output atau disingkat juga dengan PISO. Nah, jadi register PISO ini merupakan register kebalikan dari SIPO, yaitu register geser dengan masukkan berupa data paralel dikeluarkan secara seri. Nah, yang selanjutnya ada register parallel input, parallel output atau disebut juga dengan disingkat juga dengan register PIPO. Nah, jadi register PIPO itu adalah register geser dengan memasukkan data secara paralel dan dikeluarkan secara paralel juga.
Jadi kesimpulannya, register merupakan sebagian memori dari mikroprosesor yang dapat diakses dengan kecepatan yang sangat tinggi. Register dapat dibentuk dari rangkaian logika sekuensial yang dibentuk dari D flip-flop yang disusun sedemikian rupa untuk penyimpanan sementara data bit. Jadi jumlah flip-flop bergantung dari lebar dan jumlah bit yang hendak disimpan. Pada umumnya 4, 8, 12 atau 16 bit. Isi atau muatan register dapat dengan mudah dipindahkan atau digeser dari register ke satu register yang lain. Dengan demikian dikenallah apa yang disebut dengan shift register. Nah, untuk selanjutnya masuk ke jurnal encoder dan decoder. Nah, jadi encoder itu atau yang disebut dengan encoding, encode adalah suatu metode untuk melakukan suatu pengkodean ulang terhadap suatu data sehingga data hasil pengkodean ulang tersebut apabila dilihat tidak akan sama dengan asalnya tanpa merusak informasi di dalamnya. Hal ini digunakan agar data yang dikirim tidak bisa diketahui oleh pihak yang tidak berkepentingan. Encoder berfungsi untuk mengkodekan data input menjadi data bilangan dengan format tertentu. Encoder adalah rangkaian kombinasi gerbang digital yang memiliki output sedikit dalam format bilangan biner. Encoder akan mengkodekan jalur input menjadi bilangan biner. Sedangkan encoding adalah proses konversi dari sumber menjadi simbol atau kode tertentu. Encoding bertujuan untuk mengirimkan data secara cepat dan aman. Biasanya data itu diterjemahkan dari informasi dalam bahasa manusia ke dalam karakter yang dimengerti komputer, misalnya biner. Nah, sedangkan decoder atau disebut juga decoding. Nah, decode adalah suatu metode pembacaan suatu data yang telah dikirimkan dalam bentuk tertentu, kemudian terjemahkan kembali ke dalam bentuk asalnya. Decoder merupakan alat yang digunakan untuk mengembalikan encoding sehingga dapat melihat dan menerima informasi aslinya. Decoder juga dapat diartikan sebagai rangkaian logika yang memiliki tugas input biner dan mengaktifkan salah outputnya sebagai dengan urutan biner tersebut. Decoding merupakan mengubah kembali data hasil ubahan encoder menjadi dapat dipahami penerimanya atau manusia itu. Jadi decoding digunakan untuk komunikasi data jaringan dan penyimpanan. Istilah decoding digunakan dalam konversi proses analog ke digital. Decoding mempunyai struktur makna yang tidak selalu simetris. Itu. Jadi di sini itu mempelajari encoder dan decoder merupakan hal wajib untuk dilakukan, khususnya jika kita ingin bergelut pada dunia programming. Dalam programming, encoding sangat luas sekali penggunaannya, mulai dari terjemahan bahasa manusia ke bahasa mesin hingga penerapan private dan public key pada sebuah platform aplikasi, misalkan saja encoder base 32 dan base 64. Nah, encoder dan decoder berperan besar dalam perkembangan sistem komputer, terutama dalam jaringan komputer. Encoder decoder menyebabkan banyaknya ragam bahasa manusia, terutama sistem penulisan aksara, misalnya Latin, Hangul, dan lainnya. Mungkin sekian pembahasan encoder dan decoder dari saya. Kurang lebihnya, terima kasih.